Jangan mau jadi anak muda pengecut, hidup kita cuma satu kali. Mari pastikan kita hidup yang berarti. Pada akhirnya akan ada yang berubah dan akan ada yang bertahan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bersama teman-teman semua di Budi Pagi Podcast. Alhamdulillah malam ini kami kedatangan tamu, seorang influencer, seorang motivator, dan pastinya memiliki banyak sekali prestasi. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Serli. Halo Kak Ona, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Serli, senang sekali bisa hadir. Senang banget Serli bisa ikut hadir. Alhamdulillah ini podcast perdana. Ini podcast perdana, ya. Sebuah kehormatan Serli dapat kesempatan. Alhamdulillah ini podcast perdana dengan tamu yang luar biasa. Waduh. Kak Serli, kira-kira ini tadi kesan pertama hadir di Tidore seperti apa? Kesan pertama sama, bahwa hangatnya alam sama seperti hangatnya manusia-manusia di Tidore. Masya Allah. Luar biasa. Orang-orang Tidore hangat ya? Orang Tidore hangat sekali. Dan waktu datang pertama kali Kak, sekitar 1 tahun apa 2 tahun yang lalu ke sini. Oh iya, ini yang kedua ya? Ini yang kedua. Serli tuh ingat pernah bilang begini Kak. Ini kali pertama Serli ke Tidore Kepulauan, tapi semoga bukan yang terakhir. Hari ini Serli mau bilang, ini kali kedua, tapi semoga bukan yang terakhir. Ya, pastinya ada kali-kali yang Amin. Selanjutnya. Amin. Kak Serli tadi kita kan selesai acara takso di Aula SMK nih. Ya. Nah, kira-kira menurut Kak Serli tadi antusias adik-adik di Tidore seperti apa? Antusias, alhamdulillah tadi acaranya berjalan lancar, semoga berkah juga. Dan luar biasa, teman-teman dari generasi Z ini saya pikir punya begitu banyak potensi, antusias, cuma mungkin memang dengan cara mereka. Iya. Kan ada istilah dari orang bijak bilang begini, urusan goal, urusan nilai, urusan target itu harus saklek. Tapi urusan cara, urusan strategi, urusan siasah, urusan metode, ini harus fleksibel. Wajar kalau orang tua kita bilang karena perubahan itu adalah kepastian. Jadi mengikuti bagaimana kondisi kekinian, kedisinian, bagaimana cara belajar, cara mengajar sekarang saya pikir adalah satu keharusan. Dan menariknya tadi teman-teman yang hadir termasuk ada SMA ya, SMP, ada guru-guru juga. Syukur alhamdulillah semoga bisa diterima dengan baik, yang baik diambil, yang tadi nggak baik ditinggal saja bersama Serli. Sepertinya banyak baiknya. Amin. Kita yang hadir juga terbakar nih. Terbakar ya. Luar biasa. Amin. Semangatnya tuh langsung dapat. Amin. Terus Kak Serli untuk pengaruh teknologi nih ya. Kan zaman ini kan kita tahu bahwa zaman teknologi nih. Yeah. Nah, kira-kira ada trik atau tips dari Kak Serli itu sendiri terkait dengan bagaimana anak-anak ini mampu mengakses internet ini ya, paling tidak tahulah mana yang positif sama yang negatifnya bisa disaring. Mungkin ada trik atau tipsnya dari Kak Serli seperti apa? Tips dan trik untuk bisa menggunakan teknologi dengan baik gitu kali ya Kak. Iya. Dan benar. Sebetulnya kalau Serli boleh lihat, anak zaman sekarang itu gak perlu diajarin teknologi Kak, justru kita yang harus belajar dari mereka, bener gak? Betul. Bener ya? Kita kayak tertinggal ya? Iya, mereka cepat, mereka bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, mereka bisa punya begitu banyak kreativitas yang itu sebetulnya menurut saya bisa dituangkan di Internet of Things. Tapi kan ada orang bijak bilang begini, segala sesuatu selalu ada 2 mata sisi, ada positif, ada negatifnya. Ada baik, ada buruknya juga. Kita juga harus fair mengatakan bahwa perkembangan zaman teknologi dan semua ini ada resikonya. Salah satu resikonya adalah ketika kita tidak siap yang Serli maksud adalah kita belum bisa membedakan mana yang sebetulnya positif dan negatif. Cara berpikirnya masih ya sudah menerima saja apa yang sekarang lagi naik, lagi trending, lagi viral, kalau bahasa anak muda FYP, berarti itu yang kita anggap benar. Jadi logika berpikirnya harus tepat, yang saya pikir itu menjadi PR kita semua, menggunakan akal sehat dalam memutuskan, tidak sekedar ikut-ikutan, dan yang paling penting adalah kalau kata orang tua kita empati Kak. Empati ya.
Karena menghidupkan lagi sisi-sisi kemanusiaan, menempatkan posisi kita pada orang lain, itu yang saya pikir sekarang semakin mahal harganya karena kita semakin melihat diri kita sendiri, saya, egonya naik. Jadi sisi-sisi yang kalau di zaman orang tua kita dulu adalah tentang bagaimana ya perasaan dia, bagaimana ya kalau saya jadi dia, apa yang harus saya katakan, apa yang enggak, apa yang harus saya lakukan dan enggak, itu yang saya pikir menjadi PR. Tapi yang jelas ini semua adalah tentang karakter. Yang karakter ini dibentuk enggak dalam 1 hari 2 hari. Ini dibentuk secara konsisten lewat kebiasaan kita. Kebiasaan itu dibentuk dari keputusan atau pilihan sikap sehari-hari. Mungkin dari usia dini juga ya? Iya, saya sepakat. Dan makna pendidikan itu kan dimulai dari keluarga. Dari keluarga. Bagaimana saat kecil kita mendengar apa, kita melihat apa. Jadi saya pikir ini semua pihak harus terlibat dan justru ini adalah zonanya anak muda untuk mengambil bagian. Ini waktunya kita anak muda untuk berkarya karena ada istilah begini, kalau ada generasi yang paling berhak menyesal karena tidak berkarya, ini adalah generasi yang hidup di era sekarang. Karena kita mendapat semua nih, semua alat yang ada di sini misalnya, kita mendapat semua akumulasi benefit dari industri 1.0 sampai 4.0, ini ada di zaman mereka Kak. Kalau mungkin dulu kita dari mulut ke mulut, pakai surat, mau menyatakan perasaan nih harus pakai surat dulu, terus SMS, terus berkembang. Kalau di zaman sekarang 1 kali klik kita bisa nyebarin informasi, dapetin informasi. Jadi ketika kitanya nggak siap membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik, maka semuanya kita telan. Nah di sini akan jadi dilalah. Menurut saya begitu sih Kak. Anak-anak muda di Kota Tidore nih penasaran nih, kan gak semua orang kan memulai dari atas, pasti ada rintis perjalanannya dari bawah. Nah kira-kira kalau Kak Sherly ini sendiri seperti apa untuk perjalanan karirnya? Kalau perjalanan karir Sherly ya Kak, Sherly berasal dari keluarga yang bisa dibilang sederhana. Ibu Sherly ibu rumah tangga, tamatan SMA, ayah Sherly saat Sherly SMP adalah pensiunan satu perusahaan. Jadi bisa lahir dan besarnya di salah satu kabupaten di ujung barat Indonesia, di Aceh. Yang saat itu salah satu cita-cita Sherly adalah pengen kuliah ke Pulau Jawa saat itu. Sebetulnya alasannya karena Sherly membaca satu buku yang menyebutkan bahwa melting potnya anak muda itu di Pulau Jawa saat itu ya. Mungkin kalau sekarang udah enggak lagi. Masih ya? Iya, artinya kalau orang menuntut ilmu, orang cari kerja, orang cari pengalaman, saat itu saya baca di buku itu ya di Pulau Jawa. Jadi karena berasal dari daerah yang bisa dibilang kurang lebih dari pagi, siang, malam yang saya lihat itu saja, saya ingin sekali merasakan gimana sih melting pot tempat anak muda itu berkumpul, gimana dinamikanya. Akhirnya sampaikan ke orang tua nggak setuju, bukan tiba-tiba nggak setujunya karena memang secara finansial agak saat itu berada di bawah gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah ini bukan tentang kita anak siapa, ini kita berasal dari mana, tapi seberapa serius kita memperjuangkan target dan cita-cita kita, maka sejauh itu nantinya Tuhan akan membuka jalannya. Nah, untuk mempersingkat, Sherly akhirnya mencoba beberapa beasiswa saat itu dan akhirnya diterima di salah satu universitas saat itu di Jogja. Kemudian pengumuman lagi ke Jakarta, akhirnya Sherly pindah ke Jakarta. Nah dalam prosesnya apakah Sherly pernah kepikiran nih untuk berada, misalnya kalau dibilang aktivitas sekarang, pernah kepikiran gak misalnya 10 tahun ke depan Sherly adalah seorang yang seperti sekarang? Jawabannya enggak Kak, jawabannya enggak. Masa depan itu benar-benar gak pasti. Kita sudah mendesain tapi Tuhan pengennya kita melakukan A dulu misalnya atau B dulu baru sampai ke titik yang kita inginkan. Kita gak pernah tahu. Kita senangnya A tapi ternyata itu bukan yang terbaik untuk kita. Kita menghindari B, gak suka, benci gitu misalnya. Tapi ternyata menurut Yang Maha Kuasa itu yang terbaik. Kita gak tahu. Tugas kita manusia berusaha dan berdoa, selebihnya tetap serahkan ke Sang Maha Sutradara. Itu yang paling saya ingat. Nah setelah bergelut saat itu di Jakarta bersama teman-teman di universitas, akhirnya Sherly karena ikut organisasi juga Kak, yang organisasi itu erat dengan pemuda.
Di sini salah satu aha momen Sherly, bergeraknya di bidang kepemudaan, social impact, dan education. Di situ turning point-nya. Karena saat Sherly kuliah, saat Sherly SMA, cita-cita Sherly jadi duta besar. Makanya ngambil kuliahnya adalah hubungan internasional. Ketika kuliah, berdinamika, Sherly ngelihat ternyata dan mempertanyakan ke diri sendiri sebetulnya apa sih yang ingin dikejar. Mau jadi duta besar itu mau ngapain gitu. Yang ya intinya adalah 4 pertanyaan yang tadi sempat Sherly sharing tentang siapa kita di masa depan, kenapa, siapa kita sekarang, bagaimana cara mencapainya, dan apa yang pengen kita tinggalkan. Sherly sampai pada titik pencapaian tertinggi seorang anak manusia adalah ketika hadirnya bisa memberikan manfaat. Bentuknya bisa apa saja sesuai kapasitas, sesuai potensi, dan sesuai kemampuan yang dititipkan Tuhan padanya. Karena starting point kita beda-beda, benar gak Kak? Iya, betul. Tuhan mungkin ngasih titik awal kita di angka 1. Ada yang dikasih titik awalnya di angka 7. Ada yang dikasih titik awalnya adalah di angka 10. Bagi mereka yang di angka 1 menjadi 4 adalah sebuah achievement. Bagi mereka yang di angka 10 gak cukup. 10 not enough, mereka harus naik lagi. Nah saat itu akhirnya saya kepikiran untuk gimana ya caranya supaya yang namanya impact, manfaat, kebermanfaatan itu gak sekedar jadi volunteer. Kok kan anak mahasiswa ya? Semangatnya masih volunteer, sukarela begitu. Gimana cara membuat ini menjadi sustain, keberlanjutan. Akhirnya kayaknya Sherly akan mengambil pendidikan lanjutan di bidang itu. Ambillah social impact investment. Dari situ mendapat kesempatan untuk melanjutkan kuliah ke Australia, kemudian pulang ke Indonesia, baru memulai dunia sosial media. Itu aha momen kedua Kak dalam hidup Sherly. Terkait perjalanan ini ya. Karir. Di situ baru aha momen kedua. Sempat di Jogja juga ya? Sempat di Jogja sebentar. Nah yang sampai selesai di Jogja pindah ke Jakarta. Ya. Setiap orang, Sherly yakin banget, setiap orang itu punya jalan hidup dan cerita yang unik. Jadi kita nggak perlu menghakimi, kita nggak perlu menjudge. Toh itu bukan arena kita manusia, itu arena Tuhan. Jadi kita lakukan saja yang terbaik. Ketika kita bisa menyampaikan, sampaikan dengan baik. Dan biarkan nanti takdir Tuhan yang berbicara. Bagaimana membolak-balikan hati itu biarkan. Nah intinya saya pengen sampaikan perjalanan itu pada akhirnya diwarnai dengan 3 hal utama Kak. Pertama adalah berani keluar dari zona nyaman. Dan coba banyak hal positif. Udah sampai kapan? Sampai kita sudah menentukan. Kita akan bertumbuh dalam bidang ini, kemudian kita putuskan untuk bertumbuh. Nah, Sherly saat itu berpindah dari satu bidang ke bidang lain. Sherly nggak tahu pintu gerbang mana yang akan mengantarkan Sherly ke titik atau kesempatan selanjutnya. Sherly nggak tahu. Jadi teruntuk teman-teman anak muda yang saat ini mungkin masih kuliah atau mungkin SMA, coba banyak hal positif saat kita masih muda teman-teman. Energi masih besar, waktu masih luang, rasa ingin tahu masih tinggi, semangat melawan arus juga masih besar. Coba banyak hal positif, dari situ kita akan tahu kira-kira sebetulnya Tuhan ngasih potensi dalam bidang apa. Dari situ yang kedua adalah persisten, konsisten dengan apa yang pertama sudah diputuskan, yang kedua dengan apa yang sudah dimulai. Karena ada istilah dari orang tua kita bilang begini, orang yang konsisten akan duluan sampai ke garis finish dari mereka yang optimis tapi tidak konsisten. Jadi ketika gagal itu wajar. Gagal itu wajar teman-teman. Gagal itu koma bukan titik. Jangan mau titik saat kita gagal. Gagal itu proses. Saat kita gagal, pastikan kalimat kita disambung dengan kata bangkit baru mau titik. Kata orang sukses, seorang sukses itu enggak ditentukan dari berapa banyak jumlah gagalnya. Seorang sukses ditentukan dari pilihan sikapnya saat dia gagal. Memutuskan untuk menyerah atau bangkit. Kalau kita menyerah berarti kita selesai toh. Tapi kalau kita bangkit masih ada peluang untuk keluar sebagai pemenang. 10 kali gagal, 11 kali kita bangkit. 100 kali gagal, 101 kali kita bangkit. 1000 kali gagal, 1001 kali kita bangkit. Gagal itu koma bukan titik. Justru saat kita gagal itu tanda bahwa kita akan belajar dari sesuatu yang sudah kita lewati. Nah, untuk itu, untuk memastikan bahwa kita berani bangkit adalah konsisten dengan apa yang sudah dimulai. Kalau capek ya gak apa-apa, istirahat dulu, take our time, ambil waktunya. Tapi sesudah itu kita tahu kita harus segera balik ke track yang udah kita mulai. Terakhir yang ketiga adalah berani beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Karena perubahan itu kepastian yang kayak tadi. Maka
mau terus bertumbuh dan terus beradaptasi dengan perubahan, perkembangan, itu adalah sebuah keharusan untuk mencapai titik goal target yang diinginkan. Wajar kalau Franklin pernah bilang, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita manusia berhenti berubah, tentu kan kalau berubah harapannya ke arah yang lebih baik ya Kak? Iya, pasti. Saat manusia berhenti berubah ke arah yang lebih baik, tandanya dia selesai. Jadi yuk kita pastikan kita berani keluar dari zona nyaman, karena itu bukti bahwa kita terus belajar dan bertumbuh. Gak ada kata bertumbuh di dalam zona nyaman teman-teman. Gitu Kak. Ada lagi hal yang paling menarik nih Kak Ser. Di setiap postingan-postingan Kak Ser nih kan, wih kata-katanya luar biasa nih. Paling kalau setiap dinonton atau dilihat tuh pasti ini masuk kena gitu ke kita. Jadi spirit itu tuh. Oh semangat itu ya. Kalau semangat, saya harus sampaikan gini. Kita adalah dengan siapa kita bergaul Kak. Kita bergaul dengan 5 orang pencuri, kita lah pencuri ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang yang semangat, kita lah orang bersemangat ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang yang suka ngomongin orang, kita lah penggibah ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang yang suka berpikir realistis atau bahkan pesimis, ya kita lah orang yang seperti itu yang ke-6. Jadi Shirley yakin bahwa itu sangat terpengaruh dari lingkungan, dari teman-teman, teman diskusi, teman ngobrol, komunitas. Dan untuk menanggapi tadi itu menarik Kak, karena gini, bahwa yang misalnya yang Shirley lakukan nih sekarang, ini bukan, this is not one man show, ini bukan kerjaan satu orang teman-teman. Ini kerjaan tim yang begitu banyak orang, anak muda, manusia yang terlibat dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi ini lebih ke orkestrasi, ada yang main biola, ada yang main gitar, ada yang main piano, ada yang mungkin harus jadi vokalisnya di depan yang muncul. Tapi vokalis tanpa semua tadi, nothing. Semua ada, tapi pemain biola yang gak ada, sumbang gitu. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ini zamannya kolaborasi, sehingga kunci kolaborasi adalah kita punya persamaan visi kah, persamaan nilai kah, persamaan tujuan kah. Untuk itu apa yang teman-teman lihat misalnya di layar gadget, di sosial media atau apapun bentuknya, itu adalah kerjaan banyak tangan yang nyatu, yang mungkin diikat dengan target, tujuan, value yang ada irisannya gitu Kak. Tapi target, penasaran teman-teman, 10 tahun ke depan Budi Fandi ini kayak gimana? Jadi Shirley yang bertanya. Tapi Shirley penasaran Kak, Budi Fandi ini 10 tahun ke depan gimana? Kalau berbicara 10 tahun ke depan kita enggak bisa pastikan ya. Tapi kalau angan-angan yang mungkin sudah sampai, tujuannya adalah kita bisa bermanfaat. Amin. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya lebih singkatnya itu, bahwa kalau kita sudah bermanfaat itu adalah kepuasan yang enggak ada nilainya mungkin. Amin. Anak muda ya di Tidore silahkan segera hubungi Budi Fandi Official. Oke. Bisa jadi motivator juga nih. Amin. Luar biasa Kak Shirley ya. Terima kasih sekali nih Kak Shirley sudah sempat hadir di sini. Tapi satu yang saya mau Kak Shirley sampaikan lagi lah buat anak-anak Kota Tidore nih. Ya. Secara langsung nih, mumpung karena kita kan opening nih. Siap. Kalimat-kalimat itu yang kita butuhkan. Oke, siap. Teman-teman, khususnya untuk anak muda di Tidore, Kepulauan dan sekitarnya, pada akhirnya tua muda itu bukan tentang usia. Tua muda itu adalah tentang cara berpikir dan pilihan-pilihan sikap. Kita pengen ngelihat ke depan dengan harapan atau dengan keputusasaan. Kita pengen terus-terusan nyalahin keadaan atau ngelihat apa yang bisa kita lakukan. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semudah harapan kita. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam mengambil dan membuat keputusan, dan kita akan muda semudah keyakinan kita dalam mengambil tindakan. Selama harapan, keyakinan, dan cita-cita itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda pengecut, hidup kita cuma satu kali, mari pastikan kita hidup yang berarti. Pada akhirnya akan ada yang berubah dan akan ada yang bertahan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan. Gitu. Luar biasa.
Oke, terima kasih sekali Kak Sherly untuk waktunya sudah sempat hadir di Budi Sebuah Pagi kehormatan, terima kasih banyak. Ya, insya Allah ini bukan yang kali kedua dan kali terakhir ya. Mungkin ada Amin. kali-kali selanjutnya mungkin bisa hadir dengan kegiatan yang berbeda. Amin. Dan Ya. kolaborasi selanjutnya. Iya, pasti. Amin. Amin, amin. Ucapan terima kasih juga buat Kak Sherly sudah sempat hadir di sini. Dan tak lupa juga support tim dari Cucu Gogok. Dan kalau di official atas supportnya, atas dukungannya buat kami di Budi Fandi Fotografi. Terima kasih banyak, semoga semua tetap semangat dan masih terus berjuang untuk membuat perubahan di Kota Tidore. Amin. Mungkin itu saja Kak Sherly ya Terima yang kasih bisa banyak, Kak. kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.